pada ibadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bawa hati kita yang sepenuhnya untuk Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Dia, karena Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang selalu setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sembah Dia. Jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan, memberikan pujian yang terbaik, memberikan hati kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami siap menyambut Engkau dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang setia. Dan ketika kita benar-benar merasakan kasih-Nya dalam hidup kita tidak akan lagi sama. Mari kita pujikan. Kebenaran
hidup kami tidak akan lagi sama, Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Immanuel. Engkau menyertai kami, Tuhan.
Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Kami persembahkan setiap pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Memang hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih. Kami siapkan hati, terima kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman semua. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam ibadah, meskipun secara online. Tapi saya percaya bahwa ketika kita bersekutu di dalam Tuhan, Tuhan hadir walaupun dengan secara online seperti ini. Karena Tuhan nggak pernah dibatasi oleh apapun. Ya. Jadi dengan sungguh-sungguh sediakan hati kita, sungguh-sungguh kita fokus mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan jadi berkat buat kita. Sore hari ini saya ingin membagikan tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, beri tema dasar yang teguh. Ya. Saya rindu menyampaikan bagian ini karena bicara tentang dasar itu bicara tentang sesuatu yang prinsip yang harus kita miliki. Kemampuan kita bertahan di dalam segala hal, itu dibutuhkan sebuah dasar, sebuah prinsip yang perlu kita pegang. Keberadaan kita sebagai orang percaya yang tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak dilemahkan oleh apapun, tidak meninggalkan Tuhan, itu dibutuhkan sebuah dasar. Dasar yang teguh. Sebuah prinsip yang kuat yang kita harus pegang. Itu sebabnya saya ingin membagikan tema ini, bagian ini. Saya mengajak kita membaca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya. Bagian ini tertulis di dua Injil, Injil Matius dan Injil Lukas. Kita juga nanti akan baca di Injil Lukas, tapi sebagai ayat awal saya akan baca dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 terlebih dahulu. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya. Teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, dasar atau fondasi adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan vital dalam hal mendirikan bangunan. Ya. Jadi kalau orang mau mendirikan bangunan, maka yang diperhitungkan pada awalnya, pada mulanya, terlebih dahulu adalah dasar atau fondasinya. Terbuat dari apa, terus selebar apa, sedalam apa, itu penting. Karena ketika itu sudah terbangun dengan baik, tersedia dengan baik, maka untuk membangun ke atasnya itu tidak jadi persoalan lagi. Ya. Kuat tidaknya sebuah bangunan sangat tergantung dari dasar atau fondasi yang dibuat. Entah bangunannya kecil atau sederhana, entah bangunannya besar atau megah, tidak akan menjadi masalah asalkan fondasinya bagus dan kuat. Nah, dalam konteks ayat yang kita baca saat ini, Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita seperti sebuah bangunan atau rumah. Dalam hal ini, Tuhan Yesus juga menyatakan sesuatu yang penting dari membangun rumah.
yaitu dasar atau fondasi. Karena kuat atau tidaknya rumah itu bergantung dari fondasi yang dibuat. Pertanyaan sekarang, mengapa hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus? Rupanya, dalam proses keberadaan rumah tersebut, yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, sehari-hari dan setiap saat pasti akan berhadapan dengan peristiwa-peristiwa berat. Bahkan bisa saja bencana. Ya, seperti yang ditulis di dalam Alkitab tadi, antara lain ada hujan, ada banjir, ada angin. Ya, kalau membayangkan tentang angin, tentang peristiwa-peristiwa yang tadi, kita bisa lihat hari-hari ini peristiwa itu terjadi. Ya, kalau rumah itu rumah yang asal bangun, asal bikin, asal tempel, kalau kena angin puting beliung, kena angin yang besar, ya, banjir yang sedemikian deras, kita bisa melihat kehancurannya itu bisa sedemikian rupa. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa peristiwa-peristiwa tersebut berpotensi untuk menghancurkan rumah tersebut. Itu sebabnya Yesus mengingatkan, ya, berkenaan dengan dasar yang teguh, prinsip yang kuat ini, kita diumpamakan, digambarkan seperti rumah ini. Bagaimana supaya rumah ini tahan terhadap hujan, tahan terhadap banjir, dan tahan terhadap angin? Maka dibutuhkan sebuah dasar, sebuah fondasi. Ya, saudara-saudara sekalian, kehidupan kita digambarkan seperti bangunan. Jadi sebetulnya Yesus sedang menggambarkan kehidupan kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita yang seperti bangunan. Nah, sebagai bangunan, kita setiap saat juga akan menghadapi persoalan atau bencana yang berpotensi merobohkan dan menghancurkan hidup kita. Kalau rumah itu bisa dihancurkan dengan hujan, banjir, dan angin. Tapi kalau kehidupan kita, apa yang akan menjadi bencananya? Mungkin bukan hujan, dalam artian hujan seperti secara hurufiah, mungkin bukan banjir, dan mungkin bukan angin seperti secara harfiah. Tapi itu bisa bicara tentang semisal hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini. Misalnya pandemi COVID-19. Ini juga seperti sebuah bencana. Ini sebuah persoalan yang bisa saja merobohkan kehidupan kita. Ya. Kenapa kok tidak selesai-selesai? Karena dampaknya begitu luar biasa. Ada kesulitan ekonomi, itu juga sebuah bencana. Itu juga sebuah persoalan. Mungkin kita lagi menghadapi penyakit. Atau mungkin ada tekanan-tekanan dari orang-orang yang intoleran. Ya. Atau persoalan lain lah yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Ya, saya agak sedikit sedih juga ya dengan peristiwa yang terjadi semisal di Perancis yang baru-baru saja kita semua pasti sudah tahu, pasca penghinaan agama tertentu. Nah, dampak dari itu, ya kalau saya baca, saya lihat di internet itu, dampak dari itu banyak orang Kristen ya jadi mu'alaf, ya, pindah. Nah, bukankah itu juga sebuah bencana bagi orang tersebut? Nah, itu sebabnya sekali lagi dibutuhkan sebuah dasar yang teguh supaya kita sebagai bangunan tetap kuat, tidak mudah dikoyakkan, tidak mudah dihancurkan. Yesus sendiri memberikan petunjuk. Ada rumah yang kuat, ada rumah yang tidak kuat. Rumah yang kuat itu karena dasarnya bagus, rumah yang tidak kuat itu karena dasarnya tidak bagus. Jadi secara realita, ya teman-teman, saudara-saudara sekalian,
mau atau tidak, suka atau tidak, kita akan menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita yang pada akhirnya itu berpotensi menghancurkan kita. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang dasar yang teguh. Nah, apa dasar yang teguh tersebut? Ya, saya akan menyampaikan secara sederhana saja. Ya, dasar yang teguh yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kali ini kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 47. Perikopnya sama, tadi saya katakan peristiwa ini ditulis di dua Injil. Yang satu Injil Matius, yang satu Injil Lukas. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 47 saya akan bacakan, demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 48 sampai ayat 49 itu ceritanya sama dengan yang di Matius tadi. Tuhan Yesus berbicara tentang orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya itu sama dengan orang yang mendirikan bangunan di atas batu. Nah, di ayat 47 ini, Tuhan Yesus menunjukkan sebuah nilai dasar yang teguh tersebut. Ya, nilai dasar yang teguh. Jelas sekali di ayat 47 ini, ada 3 dasar yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, apa itu? Yang pertama, saya ulang baca. Setiap orang yang datang kepadaku. Nah, itu yang pertama. Jadi, yang pertama dasarnya adalah percaya kepada Kristus. Rupanya orang yang memiliki iman kepada Kristus, kepercayaan kepada Kristus, itu adalah orang yang mempunyai dasar yang teguh, dasar yang kuat. Dia bisa disamakan dengan orang yang mendirikan bangunan, mendirikan rumahnya, itu di atas batu. Percaya kepada Kristus, ini berarti bahwa seseorang itu bukan hanya mendengar tentang Kristus. Misalnya Kristus sebagai guru, Kristus sebagai nabi, Kristus sebagai anaknya Yusuf dan Maria. Oh, tidak cukup hanya di situ, teman-teman. Tetapi orang itu juga harus datang. Orang itu harus membuka hati. Orang itu harus percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan. Artinya apa? Sebagai penguasa dalam hidupnya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dan 12, ya, saya bacakan. Rasul Paulus menegaskan bahwa yang harus menjadi dasar hidup kita adalah Kristus. Entah nanti kita membangunnya dengan apa, tetapi dasar itu adalah Kristus. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dan 12. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dan 12. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, poin saya adalah begini. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ini, memberikan penegasan yang sama seperti yang Yesus katakan. Kalau orang itu datang kepadaku, dengan kata lain, bahwa dasar hidup kita, yang pertama itu haruslah percaya kepada Kristus. Datang kepada Kristus, buka hati, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepadanya, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai penguasa di dalam hidupnya. Itu artinya kita sedang membuat satu dasar yang teguh dalam hidup kita. Itu dasar yang pertama. Percaya
kepada Kristus. Dasar yang kedua, kita kembali ke Lukas tadi. Dikatakan, dan mendengarkan perkataanku. Dasar yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas ini, kata mendengarkan perkataanku, di situ lebih kepada memperhatikan, atau kalau istilah Jawanya itu ngereken, atau nganggep, menganggap. Atau dalam istilah yang lebih familiar, yang kita sering dengar, merenungkan. Jadi bukan hanya dibaca untuk dilupakan, bukan hanya didengar untuk dilupakan, tetapi untuk diingat dan disimpan dalam hati. Semua perkataan firman, semua nasihat firman Tuhan, dimasukkan dalam hati, ditaruh di dalam pikiran kita, diingat-ingat. Biasanya ketika kita masih sekolah, kita sering diajar ya, dibaca, dihafalkan ya. Setiap saat jalan ke sana kemari dibaca ulang sampai nyentel, sampai ingat. Mungkin kita perlu memperlakukan firman Tuhan seperti itu. Ya. Supaya kita bisa merenungkan firman itu dengan baik. Teman-teman, suatu saat firman Tuhan ini akan menjadi petunjuk yang dapat memberi kita hikmat serta kekuatan di saat kita menghadapi persoalan. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9, itu dikatakan di sana bahwa kemampuan dan keberhasilan kita itu sangat ditentukan apakah kita menuruti perkataan Tuhan atau tidak. Dikatakan di ayat berikutnya, sebab Tuhanlah yang akan menjadi pembela bagi kita. Tuhanlah yang memberkati kita. Jadi dasar yang kedua yang harus kita lakukan adalah merenungkan firman itu. Bukan hanya membaca seperti sekilas saja, tetapi membaca sambil kita merenungkan. Kita memfokuskan pikiran dan hati kita. Kita memperhatikan, kita nganggep, kita ngereken firman Tuhan itu dalam hidup kita. Terus yang ketiga, di Lukas pasal 6 ayat 47 tadi, Yesus mengatakan begini, serta melakukannya. Jadi dasar yang ketiga adalah melakukan firman. Teman-teman, ini bagian terpenting dari respon kita terhadap firman dan terhadap Tuhan sebagai pribadi dan penguasa hidup kita. Jadi bukan hanya berapa banyak yang kita baca, melainkan berapa banyak yang kita lakukan. Itu yang akan menjadi dasar dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan nggak pernah kita lakukan, firman Tuhan nggak pernah kita hidupi, ya itu berarti kita sedang tidak membuat dasar di dalam hidup kita. Saya ulang lagi Lukas pasal 6 ayat 47 tadi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi inilah dasar yang ingin ditujukan oleh Tuhan. Supaya apa? Ketika badai datang, ketika banjir datang, kita ditemukan, kita dijumpai kuat, bangunan kita kuat, kehidupan kekristenan kita kuat. Kita nggak akan jatuh, kita nggak akan lemah, kita nggak akan mundur, apalagi sampai murtad kepada Tuhan. Sebab apa? Ada firman Tuhan yang membimbing kita. Ada Tuhan yang menolong dan menguatkan kita, yang menghibur kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Ada firman Tuhan yang membimbing kita supaya kita memiliki hikmat, tahu jalan keluar yang terbaik. Saya akan berikan kesimpulan. Jadi, sangat penting untuk membangun di atas landasan yang benar. Di atas dasar yang benar. Orang yang rumahnya roboh, bersalah bukan karena kurang giat bekerja, tetapi karena tidak memanfaatkan batu karang. Batu karang itu adalah Yesus Kristus dan ajarannya. Mari kita berusaha untuk melakukannya dan menaati pengajarannya. Khotbah ini dialamatkan kepada orang-orang percaya dan orang-orang yang diperkirakan percaya kepada Yesus selaku Mesias. Ini bukan legalisme. Tidak ada perbuatan yang dilandaskan pada usaha manusia
dapat memiliki nilai rohani. Tetapi iman kepada Kristus, Sang batu karang itu akan menghasilkan kelahiran baru yang nyata dalam kehidupan yang saleh. Jadi, sebagai apapun kita, dalam aktivitas apapun dan dalam pergumulan apapun, Tuhan akan buat hidup kita jadi baik, jadi indah ketika kita menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan supaya kami memiliki dasar yang teguh dalam hidup kami. Karena kami sadar Tuhan, ada bencana-bencana yang berpotensi menghancurkan kehidupan kami sebagai bangunan. Itu sebabnya kami mau memiliki dasar yang teguh, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari hal yang terkecil, semampu kami. Itu sebabnya kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami dimampukan hidup seturut dengan firman Tuhan. Berdoa buat semua teman-teman, semua saudara yang mendengarkan kebenaran ini. Biar kami boleh dikuatkan, kami diteguhkan, untuk kami terus percaya kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman, apapun masalah dan pergumulan kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang membuat kami berhasil dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan, dalam pergumulan kami masing-masing. Berkati pelayanan gereja di tempat ini, supaya terus bertambah jiwa-jiwa. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, semua teman-teman yang mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan memberkati. Berkati gereja GBBS Anugerah Muria, berkati juga gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun, kami tetap bisa bersinar, kami boleh menjadi saksi dan berkat Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, semuanya dimanapun berada. Berkati pemerintah kami, untuk mengatur mengelola bangsa ini dengan baik, sehingga bangsa ini boleh berhasil keluar dari kondisi yang tidak baik ini karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Selesai pada ini, kami buka hati kami akan terima berkat yang datang dari Tuhan. Sekarang biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah